Buat kamu yang mau cari HP tapi nggak tertarik sama HP keluaran baru yang kurang pas sama kamu, nih smartphone yang udah launching 6 bulan lalu tapi sampai sekarang masih cakep loh. Tetap kenceng, kameranya tetap bagus, dan performa baterainya buas banget. Ya apalagi kalau bukan si Redmi Note 12 Pro. Jarang ada smartphone yang meski udah lebih setengah tahun tapi rasanya masih gres kayak baru. Apalagi dari segi performa yang belum menunjukkan tanda-tanda dia kelelahan. Ah om, namanya juga baru 6 bulan. Jangan salah ya. Kalau kita bahas flagship sih iya baru bentar. Tapi mid-range kayak gini oke banget loh. Apa aja sih kira-kira ya yang bikin saya rekomendasiin ini dibanding smartphone mid-range yang lebih baru? Yuk langsung aja kita bahas. Lego. Perihal desain sleek yang selalu saya omongin nih. Apalagi yang warnanya graphite grey-nya ini. Solid banget. Back cover dengan finishing glossy yang enak dipegang. Hingga ke bodi samping yang mengotak bikin lumayan terlihat premium. Di sisi kanan ini kita bisa lihat ada tombol power dengan sensor fingerprint dan juga ada tombol volume. Di atasnya juga ada jack audio, speaker, mikrofon, dan infrared blaster. Lalu di bagian bawahnya ada speaker, mikrofon, USB-C buat pengecasan, dan ada SIM tray dengan tipe sandwich, dual slot nano SIM, dan satu slot micro SD card. Upside dari sebuah desain smartphone seperti ini bisa dipakai segala momen. Tampilannya casual tetap bikin kamu keren. Mau formal pun smartphone-nya nggak malu-maluin. Kalau mau yang lebih mentereng, kamu bisa pilih varian Glacier Blue. Kalau saya sih tetap lebih suka yang graphite grey ini. Begitu juga dari segi layarnya yang emang kita semua suka. Dan kayaknya udah wajib di seri mid-range, yaitu layar AMOLED. Di Redmi Note 12 Pro menggunakan tipe layar dot display dengan satu kamera di tengahnya. Ukurannya yang pas di 6,67 inch beresolusi Full HD+, 2400x1080 pixel. Layar sendiri juga support refresh rate 120 Hz. Dan yang terpenting juga support Dolby Vision. Redmi Note 12 Pro dengan layar kayak gini jadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Main game sih jelas dipakainya enak. Selain grafiknya lebih tinggi, hasilan warna layar AMOLED dengan 120 Hz-nya bikin makin asik. Udah gitu, nonton film jadi lebih seru lagi nih. Posisinya kalau kita nonton malam-malam keadaan gelap, mata kita tetap nyaman nontonnya karena warna yang dihasilkan pekat, tidak seperti panel IPS. Ada salah satunya yang saya takjub juga sampai sekarang nih. Hasil stereo speakernya nih guys, kenceng banget. Dan karena support Dolby Atmos, jadi suaranya tetap jelas meski tanpa pakai speaker lagi. Kayak gini contoh suaranya nih. Performanya yang stabil dan juga kuat berkat kemampuan dari sokongan chipset Snapdragon 732G di kelas harga 3 jutaan, ini sih mantep banget ya. Udah kuat banget buat mainin beberapa game yang kita cobain. Kita retest lagi di beberapa benchmarknya, mulai dari AnTuTu benchmark yang mencapai skor 407.478. Selanjutnya juga GPU Mark benchmark yang mencapai 1.208.400. 3D Mark benchmarknya juga bisa dapetin slingshot di 3527 dan wildlife-nya 1121. Pada pengetesan Geekbench 5, skornya bisa dapat 564 untuk single core dan multicore-nya di 1588. Dengan bacaan benchmarknya seperti ini, kita dapat mampu untuk mainin game Genshin Impact meskipun di settingan grafis low. Kita set tetap di 60 fps. Udah kita coba mainin selama 15 menit. Bisa bermain cukup lancar dengan rata-rata di 31 fps. Meskipun agak kesusahan saat ketemu banyak musuh dan ornamen. Dropnya lumayan dalam sih, bisa sampai ke 26 fps. Rekomen saya sih tetap di settingan lowest 60 fps aja. Biar drop FPS-nya nggak terlalu dalam. Anyway, suhunya lumayan tinggi juga, dimana bisa nyentuh 43 derajat Celcius. Selanjutnya kita tes juga main game PUBG Mobile. Settingannya bisa kita mainin mulai dari Smooth Ultra hingga SD High aja. Kita mainin di settingan Smooth Ultra, kita tes di mode arena dan game turbo aktif dengan mode performance. Bisa bermain cukup lancar dengan FPS rata-rata di 36 fps. Nggak terlalu tinggi, tapi ini stabil terus, nggak ada frame drop sama sekali. Suhunya pun terjaga cukup baik di 41 derajat Celcius.
Kegiatan multitasking juga tersupport dengan baik berkat sokongan RAM LPDDR4X plus UFS 2.2 storage, di mana kamu bisa tetap lancar buat buka aplikasi bersamaan, atau pindah antar satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Ada dua pilihan varian di mana 6/128 GB atau 8/256 GB. Tentuin aja sesuai kebutuhan kalian. Nah, perihal kameranya juga dijagoin di sini. Apalagi kamu dikasih 108 megapiksel Pro Grade kamera dengan kamera utama di belakangnya. Dan di depannya juga dikasih 16 megapiksel. Kayak gimana sih hasil fotonya? Nih, berikut hasil tangkapan kamera menggunakan Redmi Note 12 Pro ini sebagai berikut. Ya guys, jadi ini saya lagi ngetes untuk perekaman video menggunakan Redmi Note 12 Pro dengan resolusinya ini Full HD di 60 fps. Dan sebenarnya sih bisa ya untuk 4K, tapi ini cuma bisa 60 fps nya itu cuma ada di Full HD doang. Tapi kalau kalian lihat hasil perekamannya tuh warnanya mantep banget ya. Di sini warna-warna hijaunya, warna merah yang dipakai ini. Terus di sekitarnya itu tuh punya dynamic range yang oke juga loh. Kalau kita ngarahin ke sana dia langsung hap. Oh, dia ternyata kurang kuat guys dynamic range-nya ya. Tapi ini cukup oke ya dari warnanya ininya. Tapi yang mengingat kalau ini dia tetap lumayan berasa getar ya. Jadi emang stabilnya itu cuma bisa kita aktifin, steady-nya itu cuma di Full HD 30 fps. Nah, 4K-nya gimana? Langsung kita coba. Nah, ini dia kita udah menggunakan mode resolusinya itu 4K dengan perekamannya itu 30 fps. Beda ya dari segi smoothnya atau apanya. Dan ini tuh juga nggak steady juga ya, nggak bisa steady juga karena cuma bisa di 1080 30 fps aja. Tapi warnanya ini emang yang saya suka banget ya. Sudah diproses tapi jadinya menarik ya. Kayak misalkan warna-warna kuning-kuningnya, warna hijaunya, terus warna-warna gelapnya tuh. Kalau misalkan kayak gini kita foto jepret aja udah langsung bagus nih. Oke juga nih ternyata permainan warna dari si Redmi Note 12 Pro ini. Nah, kalau yang steady-nya gimana sih? Langsung aja yuk kita coba. Jebret. Nah, ini dia. Ini steady-nya saya aktifin dan cuma bisa di mode Full HD 30 fps. Dan ini ke zoom ya. Ini zoom 2 kali, jadi tidak bisa kita tarik mundur atau kita buat kayak wide biasa gitu, nggak bisa. Tapi stabilnya gimana guys? Kalau misalkan saya lari ya, hap, 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 masih steady nggak ya? Kalau di sini sih ngeliatnya oke ya. Dan dia tetap dengan karena ini di zoom jadi resolusinya mungkin agak sedikit berkurang sih. Karena mungkin caranya itu juga supaya dapetin video yang stabil. Nah, gimana menurut kalian? Warna-warnanya sih masih bagus juga ya. Tapi kelihatan rada buram sih. Gimana? Nah, jadi ini dia hasil perekaman kamera depan menggunakan Redmi Note 12 Pro. Dimana modenya cuma bisa kita pilih nih ya, antara dua doang, 720 atau yang 1080 pixel. Dan maksimal cuma di 30 fps saja. Jadi sayang ya, kalau misalkan bisa 60 fps sih pasti oke banget nih. Tapi sayang banget cuma bisa 30 fps. Dan hasil perekamannya sih cukup jauh ya dibandingin sama yang kamera belakangnya. Kalau kamera depannya ini, dia tuh warna pemrosesan warna-warnanya tuh kurang sebagus sama kamera belakang tadi. Kalau kamera belakang kan hijaunya terlihat jelas, terus warna kuningnya pun juga terlihat jelas. Jadi gitulah. Gimana menurut kalian? Oke nggak? Hasil perekamannya gimana nih? Oke kan, lumayan banget kan, harga 3 jutaan aja tapi hasil kameranya bikin pori-pori bekas jerawat kamu kelihatan jelas tuh kalau di zoom. Selain itu juga fitur yang dihadirin juga lengkap di sini. Mulai dari adanya NFC buat memudahkan isi e-money, lalu fingerprint sensor di samping yang pas, belum 5G sih, tapi kamu bisa pilih varian Redmi Note 12 Pro 5G kalau dirasa perlu. Dan ada beberapa perbedaan juga sih, tapi cukup banget kok Redmi Note 12 Pro ini.
Nah, jadi gimana? Banyaknya smartphone baru yang keluar sampai lupa kan kalau di pasaran masih ada Redmi Note 12 Pro yang dari segi kualitas udah top notch di kelasnya. Jadi bikin tambah bingung lagi kan? Anyway, Redmi Note 12 Pro ini juga punya harga baru loh, di mana pas launchingnya kemarin harganya 4 jutaan. Sekarang ini jadi 3 jutaan aja loh. Worth it banget nih buat kamu yang mau ganti smartphone baru. Redmi Note 12 Pro ini jawabannya. Oke guys, demikian video mengenai Redmi Note 12 ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.